Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NIM 2115471083 dari D3 tingkat 1 reguler 2. Baiklah, di sini saya akan membacakan sebuah materi yang berjudul Perkembangan Psikologi Remaja dan Cara Mengatasinya. Yuk disimak. Baik, yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu definisi remaja? Jadi, remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang terjadi pada usia 10 sampai 19 tahun. Bukan hanya fisik, pada masa ini terjadi perkembangan psikologi remaja dalam aspek emosional maupun sosial. Saat berada di periode ini, remaja itu sangat sinergi, kritis, idealis, dan punya ketertarikan besar dengan apa yang benar dan juga apa yang salah. Memang benar, ini juga menjadi periode yang rentan terjadinya konflik antara orang tua dengan anak. Tetapi, memahami psikologi remaja akan membuat mereka menjadi pribadi yang berkarakter saat dewasa. Selanjutnya, setelah kita membahas definisi apa itu remaja, kita masuk ke perkembangan psikologi remaja. Perkembangan psikologi remaja diklasifikasikan berdasarkan usianya. Yang pertama, ada psikologi remaja usia 10 sampai 13 tahun. Dalam perkembangan remaja awal ini, anak baru memasuki masa pubertas. Fisik remaja mengalami berbagai perubahan, seperti payudara tumbuh, tubuh semakin tinggi, muncul bulu kemaluan, dan lainnya. Perubahan psikologis pada remaja di usia 10-13 tahun diantaranya: yang pertama, membentuk persahabatan yang lebih kuat dan kompleks. Yang kedua, mulai mencari identitas diri yang membuat merasa nyaman. Yang ketiga, merasa membutuhkan privasi sehingga memberi batasan tertentu kepada orang tua. Yang keempat, mulai peduli dengan penampilan dan tubuhnya karena perubahan yang terjadi pada masa puber. Baik, selanjutnya yang nomor 2 ada psikologi remaja usia 14-17 tahun. Perkembangan remaja dalam tahap usia pertengahan ini terus berlanjut. Bukan hanya fisiknya, perubahan psikologi remaja terlihat karena mulai membangun identitas dirinya. Perubahan psikologi apa yang terjadi pada remaja? Berikut perkembangan remaja dalam aspek psikologi pada usia 14-17 tahun. Yang pertama, tertarik menjalin hubungan romantis atau pacaran atau secara seksual. Yang kedua, menunjukkan kemandirian agar tidak terus bergantung kepada kedua orang tua. Yang ketiga, suasana hati selalu berubah-ubah. Yang keempat, lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman. Yang kelima, mulai bisa berpikir dengan logika, tetapi sering terdorong oleh emosi, sehingga bisa melakukan hal-hal beresiko seperti mabuk-mabukan maupun seks bebas. Yang ketiga, psikologi remaja usia 18-19 tahun. Pada usia remaja akhir ini, perkembangan fisiknya telah selesai. Sementara itu, perubahan psikologis pada remaja lebih terkendali dibandingkan dengan usia sebelumnya, sehingga tidak bertindak gegabah dan sudah memahami sebab akibat dari suatu kejadian. Adapun perkembangan psikologi remaja di usia 18-19 tahun, yaitu yang pertama dapat mengendalikan impuls dengan baik, yang kedua memikirkan resiko dan juga masa depan, yang ketiga membangun hubungan dengan lawan jenis menjadi serius, lalu ada emosi berangsur stabil, semakin mandiri, dan bisa membuat keputusan sendiri dengan mempertimbangkan berbagai hal. Terkadang bisa terjadi masalah dalam psikologi anak remaja seperti kecemasan, depresi, sulit fokus, dan lainnya. Penting bagi orang tua untuk mendampingi remaja dalam masa ini, tetapi jangan sampai membuatnya menjadi tidak nyaman ya. Lalu ada nih, berikut ini kita bahas nih, apa sih sebenarnya penyebab remaja tersebut menjadi seorang pemberontak. Pertengkaran dengan orang tua dan anak remaja bisa membuatnya memberontak bahkan ingin kabur dari rumah. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah terakhir yang dilakukannya. Berikut ada beberapa penyebab remaja yang menjadi pemberontak. Yang pertama, keinginan untuk menjadi lebih mandiri. Remaja berada di fase transisi antara menjadi dewasa dan anak-anak. Fase ini menyebabkan lonjakan motivasi untuk lebih mandiri, sehingga terkadang membuatnya membangkang terhadap aturan-aturan dan tidak mendengarkan orang tua. Selanjutnya, ada yang merasa dibatasi oleh aturan orang tua. Perkembangan kepribadian remaja juga bisa membuatnya memberontak karena merasa kebebasan dibatasi oleh aturan dari orang tua. Ia mempertanyakan alasan dibalik aturan tersebut. Anak remaja juga mungkin menyukai hal-hal yang tidak disetujui oleh orang tuanya sehingga memicu timbulnya konflik. Selanjutnya adalah membuat keputusan impulsif. Perubahan psikologi pada remaja cenderung membuat mereka mengambil keputusan yang impulsif. Sebagai konsekuensinya, anak remaja bisa melanggar aturan dan mengabaikan resiko atas suatu perbuatan buruk.
Keputusan impulsif juga dapat menyebabkan mereka kabur dari rumah untuk menjauhi orang tuanya. Selanjutnya ada tekanan pergaulan. Remaja terkadang lebih peduli terhadap pendapat kelompok pertemanannya. Ia mungkin melakukan hal-hal yang buruk untuk menyenangkan teman-teman tersebut meskipun ditentang oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya ada perubahan hormon. Perubahan hormon pada remaja dapat menyebabkan perubahan drastis dalam proses berpikir. Hormon seks yang memiliki dampak pada fungsi otak serta memiliki efek neurotransmitter yang memicu masalah suasana hati dan juga perilaku. Lalu bagaimana cara memahami psikologi pada remaja? Tidak sedikit orang tua merasa bingung mengenai apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan remaja dengan segala dinamikanya. Remaja itu tidak bisa ditebak dan sudah pandai berargumen. Di saat bersamaan, mereka bisa menarik diri dari orang tua mereka untuk menjadi lebih independen. Lalu bagaimana cara memahami psikologi remaja dengan tetap berada posisi yang netral, tidak terlalu mencampuri urusan mereka dan juga tidak terlalu menjauhi dari diri mereka. Yang pertama, bekali diri dengan ilmu. Jangan hanya bermodal nekat, tidak ada salahnya membaca buku atau teori apapun tentang cara menghadapi remaja. Ingat pula bagaimana masa remaja Anda dulu, jadi jangan terkejut dengan mood swing anak remaja yang datang di saat yang tidak terduga. Yang kedua adalah sering berkomunikasi. Komunikasi adalah kunci keberhasilan orang tua ketika menghadapi perkembangan emosi remaja yang tidak bisa ditebak. Ketika anak menarik diri, jangan ikut menutup diri. Tetap ajak anak berkomunikasi dan berbicara tentang semua perubahan yang mereka rasakan. Yang ketiga, tidak menganggap seks itu adalah tabu. Di fase remaja, keingintahuan anak tentang hal seputar seksual semakin bertambah. Belum lagi fase pubertas yang bisa membuat anak merasakan cinta monyet dan perubahan bentuk fisik, jadi jangan jadikan seks sebagai tema yang tabu. Hadirlah sebagai orang yang bisa menjawab rasa penasaran mereka sebagai teman. Yang keempat, hormati privasi. Semakin besar anak, hak mereka untuk mendapatkan privasi tentu kian besar. Ada banyak orang tua yang masih sulit untuk menghormati privasi anak, karena merasa mereka masih dalam tanggung jawab orang tuanya. Khas helikopter parenting, beri privasi anak dengan tidak mengoreksi kamar, pesan teks, email, ataupun telepon yang masuk. Baik, kesimpulannya adalah tidak ada salahnya untuk melakukan konsultasi psikologi remaja. Jika psikologi remaja dan permasalahannya berhasil dipahami dan terlewati dengan baik, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi dewasa yang mandiri, bertanggung jawab, dan komunikatif. Jalani semuanya bersama-sama sesuai peran masing-masing agar periode remaja tidak melulu beradu argumen dengan orang tua. Terima kasih, itulah tadi sekian materi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.